lagi dengan Broadcasting News. Saya Habil Putra Tandi. Di acara kali ini adalah bincang-bincang santai. Saya mengundang guru saya sendiri, yakni Bapak Fauzan. Beliau ini adalah guru DKV atau Desain Komunikasi Visual. Dan Bapak yang mengajar saya dari pagi hingga sore. Inilah Bapak Andi. Nampak kamera? Leteng lah itu. Dan kami juga mengundang guru PPLG atau RPL, Bu Ranti Wirnasari. Erminasari. Ya. Baik Pak, mohon dimulai ya pertanyaannya Pak. Dibuka pertanyaan. Oke. Apa nih Bel? Apa yang mau Abdul tanya kepada Bapak Ibu yang di Abdul sekarang ini? Jadi saya mau menanya ya Pak, kan di usia saya yang masih 17 tahun ini ya Pak ya, saya sangat dihantui banyak sekali penasaran. Apakah saya stop sampai SMK ini atau lanjutkan ke jenjang yang lebih baik gitu Pak? Atau gimana Pak? Oke. Terima kasih Abil, silakan Pak Fauzan. Untuk siswa-siswa yang lain juga Pak. Pertanyaan seusia Abil ya, Iya. Abil ya. Itu perlu, Bil. Pendidikan itu perlu. Karena bagaimanapun Abil setelah taman SMK, Habil juga harus melanjutkan perkuliahan, karena dengan perkuliahan kita dituntut itu adalah mahasiswa yang intelektual ya kan? Ya, benar. Kritis, bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk setelah itu. Kalau misalkan Habil hanya tamat sebatas SMK, mungkin teman-teman Habil bisa jadi pelajaran Habil. Itu dari tanggapan Bapak. Mungkin ada penambahan dari Bu Ranti yang lebih matang soalnya. Matang kan, ya. Bu Ranti ini adalah seorang guru yang cukup teladan di SMK Negeri 4 Payakumbuh ini, karena banyak penghargaan dan prestasi beliau yang memang tidak dipublikasikan. Wow, tidak dipublikasikan ya. Salah satu. Tapi jangan salah Be, jangan salah. Dengan guru kita yang muda ini, cantik, beliau juga pernah memperjuangkan SMK Negeri 4 Payakumbuh sampai sebesar ini loh. Ya Allah, Apa tuh perjuangannya Pak? Perjuangannya. Kok jadi promosi ya? Dengarkan langsung dari beliau ya. Karena kan kita nggak tahu selama ini siapa nih yang di balik layar dari sekolah yang sebesar ini loh. Ternyata ada penggerak yang cukup hebat, dan itu adalah seorang wanita. Kalau dengar-dengar dulu Bil ya, dari tahun 2020 beliau ini pernah ditanamkan sebagai salah satu hacker wanita di Sumbar. Wow, tepuk tangan dong. Itu kalau yang Bapak dengar sendiri ya, dengan tahun 2020 itu kalau nggak salah infonya. Nah, mungkin kita lebih banyak mendengar dari beliau, gimana sih beliau menjalankan hal itu. Ada baiknya langsung tanpa beri aba-aba, mungkin Ibu bisa beri arahkan. Oke, ya terima kasih ya. Saya sebelumnya perkenalkan ya, harus perkenalkan diri dulu boleh ya? Boleh. Perkenalkan, nama saya Raja Rimnasari. Sejauh ini mengajar di sini dari 2017 sampai sekarang, ngajarnya di RPL Rekayasa Perangkat Lunak. Jadi saya tidak mau menanggapi dulu yang disampaikan Pak Fauzan itu, mungkin itu terlalu berlebihan gitu ya. Jadi cukup saya menanggapi dulu pertanyaannya. Siapa namanya tadi? Habil. Just call me Bill. Oke. Just call me Bill gitu ya. Oke. Yang saya ingin tanggapi dulu itu apakah kita ke depannya itu mau gimana gitu. Yang pertama dari konteks ini, jawab serius dulu kali ya. Jawab serius dulu. Yang pertama, ketika anak-anak Ibu masuk ke SMK, itu target pertamanya kerja. Benar nggak? Iya. Sekolah menengah kejuruan gitu ya. Tetapi ke depannya, benar yang dikatakan Pak Fauzan tadi, pendidikan itu penting. Nah, tetapi kalau memang punya pilihan tamat SMK bekerja dulu, itu jauh lebih bagus sebenarnya. Ya kan? Betul. Karena itu relate sama kenapa kamu masuk SMK gitu. Ya, karena bekerja dulu gitu. Keberhasilan SMK itu sebenarnya bukan seberapa anaknya masuk kuliah, tapi seberapa siswanya bekerja. Beda sama SMA. Nah, gitu ya. Tetapi setelah nanti bekerja, kamu harus kuliah. Karena untuk tuntutan sekarang itu kan secara level administrasi sih sebenarnya. Jadi anak-anak S1 itu diasumsikan kalau di Indonesia itu akan memimpin anak SMK. Itu masih stigma yang ada di Indonesia gitu. Jadi ketika kamu sudah bekerja, meskipun pekerjaannya mapan atau ya artinya dengan SMK pun kamu udah berjaya lah, tetapi pendidikan itu juga S1 itu harus kamu kejar juga sebagai prestise ke depannya gitu.
Mana tahu nanti ke depannya, misalnya nih di satu perusahaan, ini pengalaman ya, kalau di luar negeri memang mereka tidak memandang gelar, yang mereka pandang itu adalah qualified seseorang. Tetapi kalau di Indonesia, ketika dia SMK itu, dia hanya akan dijadikan sebagai pekerja. Dia tidak akan bisa naik level jabatan, misalnya dia tidak akan bisa menjadi manajer gitu. Nah, kapan dia bisa menjadi manajer? Ketika dia memang sudah sarjana. Nah, itu kan kembali lagi ke stigma yang ada di Indonesia gitu. Itu sih. Oke, itu dulu. Kalau yang disampaikan Pak Fauzan tadi gimana ya? Kalau saya tanggapin di sini Terjebak nanti, juga ya, Mak? aduh terjebak juga gitu ya, benar terjebak juga gitu. Kalau yang satu saya tanggapin hacker aja, bukan hacker sebenarnya. Jadi kebetulan semenjak 2015 itu saya dari jurusan teknik informatika. Kebetulan saya memang hobi di sana, bukan hobi sih, kebutuhan tuntutan hidup lah lebih tepatnya gitu ya. Bekerja di bagian IT, bikin program, bikin aplikasi gitu. Nah, 2015 itu orang kenal saya tuh awalnya di 2015 karena saya pernah ikut hackathon. Ya, hackathon itu waktu itu 11 negara. Kita live ya. Nah, dicari itu sebenarnya bukan karena hebatnya kali ya, tapi karena dari Indonesia itu ceweknya nggak berapa. Ketemu beberapa orang cewek, ternyata di Sumbar lagi. Jadi saya jadi buronan. Ini ada cewek loh ini gitu. Yang ikut live kan itu tuh kita di Slack waktu itu tuh ditampilin dari seluruh 11 negara itu, semua timnya ikut. Tim yang ikut tuh ditampilin gitu. Nah, kebetulan saya cewek. Nggak beberapa, nah dicari itu dari Sumbar, wih ternyata nih cewek dari Sumbar gitu. Nah, foto saya itu beredar lah di grup-grup programmer Sumbar, akhirnya jadi buronan gitu ya, buronan dicari ini ternyata, oh dia secara guru. Nah, di situ tuh saya dimasukin akhirnya ke asosiasi programmer Sumbar. Nah, jadi karena ya kebutuhan tadi lah, karena kita maksudnya gini loh, ketika kita punya keahlian itu bisa menjadi income ke kita. Nah, kebetulan saya memang hobi ngoding. Beberapa project itu memang saya hidup dulu dari project itu gitu, karena kan honor berapa lah ya, honor hanya sekian waktu itu, kemudian saya cari project di luar lah. Itu saja yang mau saya tanggapin. Kalau yang terkait yang lain-lainnya mana ya, prestasi gitu. Kalau prestasi yang relate itu ada sih beberapa, yang kayak saya tersertifikasi internasional di 2 bidang. Satu yang namanya Oracle Academy, instruktur Oracle. Kemudian dari database dari database. Nah, 2 itu aja sih. Tapi yang 2 ini yang internasional. Kalau yang di Indonesia dapat predikat sih 2019 menjadi guru terbaik nasional lomba kompetensi guru di bidang rekayasa perangkat lunak. Itu aja deh. Luar biasa. Sungguh Itu aja deh berbahaya dulu. ya prestasi Bu Ranti ini di kehidupan Bu Ranti yang selama ini kita tahu. Bu Ranti ini diam-diam saja ya, Pak? Iya. Mak, diam-diam saja. Diam-diam saja. Iya. Berkurung aja di ruang peta itu kan. Berkurung, kiranya di belakang itu semuanya banyak alur-alur setumpuk prestasi ya. Waduh. Tepuk tangan dulu Bu Ranti. Tepuk tangan. Sebenarnya gini ya, guru itu mencari prestasi itu bukan buat prestise, prestise, tetapi buat mencari celah biar dia bisa memajukan anak-anaknya. Nah, itu dia poinnya. Jadi guru itu mencari prestasi bukan buat prestise, tetapi bagaimana dia mencari celah untuk anak-anak, misalnya anak-anak bekerja atau mencari fasilitas biar anak-anaknya bisa belajar dengan baik. Nah, itu sebenarnya. Dan juga di samping itu tentu memberikan ilmu baru kepada anak-anaknya. Itu sih, gitu. Ya. Keren. Luar biasa. Bermotivasi. Termotivasi. Bahasanya berat gitu ya? Oh, bahasanya berat. Meregangkan. Iya, Pak. Baru saja sekali ini kita mendengar dari seorang guru yang seperti ini gitu. Oke. Betul ya Pak Andia? Betul Bu. Pak, Ibu betul lah. Ya. Iya, kok jadi berat gini bahasan kita ya? Tapi tadi katanya bincang-bincang santai. Bincang-bincang santai. Ya mungkin karena motivasi Ibu tadi membuat kami yang baru-baru inilah jadi belum apa-apanya termotivasi lah. Jangan dong, Pak Fauzan juga sudah S2 dong. Iya. Sekarang kita mau S3 dong, Pak Fauzan. Pak Fauzan Amin. masuk bidang prestasi lo di luar sana. Jadi ibaratnya mengasih materi di mana-mana lo gitu ya kan.
Ya, untuk Pak Fauzan sendiri ini bagaimana nih Pak prestasi Bapak? Tadi udah Ya, berhenti ya, tadi memberikan saya dilempar ini. prestasinya. Nah, Pak Fauzan juga ini narasumber di sini, kemudian juga sudah sekarang saya dengar tadi juga sudah menjadi dosen, Iya. ya kan? Nah, kita tanya lagi bagaimana Pak Bagaimana tuh Pak ini? Fauzan? Seluk-beluknya itu? Iya, Step by prosesnya. step ke sana. Ah, ya. Oke. Perkenalkan nama saya Fauzan Alhaq Bukarla. Dulunya saya menjadi seorang guru itu memang dasarnya apa ya? Adalah coba-coba. Iya. Tetapi menjadi sebuah kemauan. Karena Benar. berbagi itu memang indah loh. Iya, berarti. benar. Memang apa ya? Sesuatu yang nggak bisa dikasih dengan setumpuk uang. gitu. Benar. Tapi ada satu kebanggaan, ternyata berbagi hebat loh gitu. Luar biasa. Kepuasan dan kebahagiaan yang tidak bisa kita bayar dengan dengan apapun gitu. Nggak bisa Ya. dianggarkan dengan uang. Iya, benar. Itu yang saya tarik ketika menjadi seorang guru waktu itu di tahun 2017. Iya. Dan waktu itu ini adalah siswa kita yang pertama. Ya, benar. Siswa kita yang pertama. Dan memang anak-anak ini memang bahkan tanpa pagar pun mereka nggak akan cabut. Iya, Itu loh anak angkatan pertama, tanpa pagar loh waktu itu. Waktu itu sekolah memang baru bangun 1 tahun, yang berumur 1 tahun masih sumur jagung. 2017 menjadi seorang guru dan mencoba meniti terus. Pada akhirnya memang income yang didapatkan dari seorang guru honor memang nggak Ya. nggak ada peningkatan begitu ya Kak ya, kan Ibu ya. Terus juga karena ada hobi dengan visual, mencoba menuangkan sebuah bayangan terhadap visual dan ternyata banyak dilirik begitu. Ya. Nah, pada akhirnya mencoba nih ranahnya ke motion, terus juga mencoba ranahnya ke kamera digital. Ya. Pada akhirnya banyak yang merental, banyak yang memakai jasa saya waktu itu pada bagian dunia wedding. Dan juga setelah beberapa bulan mengajar di sekolah, pada akhirnya timbul sebuah semangat baru untuk melanjutkan S2. Dan itu berkisar sekitar 3 bulan di sini. Dan pada akhirnya juga diizinkan oleh kepala sekolah sebelum ini, Bapak Aizur Hedi. Dan beliau juga semangat kalau guru honornya juga S2 gitu. Nah, lanjut nih udah S2 sampai pada akhirnya selesai di tahun 2020. Dan kalau untuk sekudang prestasi nggak terlalu banyak, berarti nggak terlalu banyak. Karena waktu itu yang prestasi pernah diraih itu memang tiap tahun ada. Waktu itu yang paling ngena prestasi di tahun 2020, saya pernah juara lomba fotografi tingkat internasional dan itu alhamdulillah ditunjuk juara 1. Wow. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Dan waktu itu lombanya tentang fotografi Songket Sidongkang Internasional Minangkabau. Dan itu diadakan di Sawah Lunto. Dan kembali di tahun 2021 meraih juara lagi di acara Siska tersebut. Alhamdulillah waktu itu juara 3. Dan alhamdulillah di tahun 2021 tuh 2 saya dapat juara waktu itu. Dan jarang-jarang ya biasanya ada orang peserta dapat juara langsung 2 dapat foto dan video. Saya dapat keduanya alhamdulillah. Nah, itu juga meraih piala kembali. Dan untuk menjadi narasumber Bu Ranti nggak sering juga. Kemarin terakhir saya ngisi acara narasumber di kantor gubernur. Nah, itu luar biasa loh itu, Prestasi ya. yang luar biasa karena juga perdana turun di luar provinsi berarti. Memang nggak sebanyak Bu Ranti prestasinya dan nggak se-internasional Bu Ranti. Tapi yang memang benar ya. Karena kan yang namanya dari guru yang teladan ya Pak Dia. Karena kan memang banyak ya sebuah motivasi-motivasi yang bisa kita ambil dari dia yang benar-benar bisa meningkatkan kita, baik itu sebagai seorang guru, baik itu sebagai siswa. Iya. Yang mana tahu ya ada sebuah kira-kira nih Bu Ranti, kita kan juga lagi live. Ya. Kira-kira ada nggak dari Bu Ranti yang kata-kata yang benar-benar membuat siswa kita ya termotivasi kalau belajar itu seperti ini loh. Oke. Saya selalu
menekankan kepada anak-anak ini bisa bercerita lah ya. Ya, kita memang bicara santai. Ya bincang-bincang santai. Sesuai dengan tema kita. Bincang-bincang santai. Saya selalu menyampaikan proses begini. Kalian ini anak-anak, ya kan? Anak-anak ini tupoksinya 2. Ya, tupoksi utamanya 2. Yang pertama belajar, yang kedua bermain. Benar nggak? Betul. Benar. PR kita sebagai orang tua di sekolah itu adalah bagaimana memproporsionalkan itu. Ya, kalau seandainya kita tidak bisa merenggut juga hak belajarnya, dan kita juga tidak bisa juga merenggut hak bermainnya. Ya, benar nggak? Iya, Tetapi PR-nya seorang guru itu adalah bagaimana menyeimbangkan antara belajar dan bermainnya anak-anak gitu. Ya, nah jadi saya selalu tanya sama anak-anak di kelas, biasanya kalau kelas yang saya ajar ya, kamu di rumah ada belajar tidak? Gitu, ya kan? Tidak Bu. Kalau seandainya dia jawab tidak. Kalau seandainya kamu di rumah tidak belajar, berarti di sekolah kamu wajib belajar. Biar di rumah tidak belajar lagi, ya kan? Karena kita punya waktu 24 jam, mungkin 12-nya kita pakai buat tidur, berapa 8 jam kita pakai buat tidur, berarti kan kita punya 16 jam dong hidup gitu artinya gitu ya. Berarti 16 jam ini harus kita tupoksikan 8 jam belajar, 8 jam bermain gitu. Nah, kalau ya harus dibagi seperti itu, dan kita juga tidak akan memaksa anak-anak, dan kita juga tidak bisa memaksa anak-anak untuk 16 jam itu belajar loh. Nah, gitu sih kalau menurut saya. Ini beberapa research saya baca begitu ya, karena kan kebetulan kemarin selesai S2 itu, ketika S2 itu saya research beberapa artikel internasional. Di sana bagaimana dia mempola anak-anak itu belajar gitu, dan bagaimana dia mempola anak-anak itu bermain. Kalau mungkin di luar negeri itu bisa terutama Korea ya. Kalau Korea itu dari 16 jam itu bisa mereka tupoksikan 10 sampai 12 jam belajar, karena memang aturannya ketat gitu kan. Cuman setelah saya teliti, saya lihat kondisi di lapangan, di Indonesia minimal itu 8 jam deh. Nah, ketika kita jam pelajaran kita di sekolah itu ada berapa jam ya? 10 jam. Berarti kamu harus belajar 8 jam lah minimal gitu. Kan ada jam istirahatnya, adalah sedikit bermain. Nah, itu yang saya tanamkan ke anak-anak. Jadi ketika kamu kan sudah SMK ya, sudah besar. Artinya tidak perlu lagi dipantau, disuruh, dipaksa, diginiin gitu. Kita hanya perlu menanamkan ke mereka, kamu sudah SMK, ini sekolah adalah tempat belajar, ini labor adalah tempat belajar, ya gunakanlah buat belajar gitu. Bahkan mungkin kalau di RPL itu sedikit dikasih aturan, kalau ke labor ini hanya buat belajar. Kalau tidak siap buat belajar, silakan keluar gitu. Silakan pulang. Karena kan nanti kita membentuk pola biar dia 8 jam itu belajar gitu. Karena di rumah kan tidak belajar lagi. Karena ketika kamu hanya bermain 8 jam, hak belajar kamu terenggut loh. Gitu. Karena saya baca itu di luar itu tuh, belajar itu merupakan salah satu haknya anak-anak. Dan bermain juga merupakan haknya anak-anak gitu. Betul. Kita juga tidak bisa memaksa mereka untuk belajar sampai jam 10 malam, itu juga tidak bisa ketika siangnya mereka sudah belajar, kecuali memang itu adalah kemauannya gitu. Berarti kalau secara langsung kita paksa dia untuk belajar, berarti kita mengambil hak mereka. Mengambil haknya bermain gitu, karena mereka masih anak SMK. Iya, benar. Ada anak-anaknya juga masih anak SMK. Berarti belum bisa mereka dikatakan dewasa juga belum ya? Belum juga, tetapi mungkin perbedaannya ketika dia menjadi anak SMK dengan anak SMA, anak SMK ini dituntut lebih cepat untuk mungkin berpikir dewasa, untuk lebih bertanggung jawab, karena mereka harus masuk ke yang namanya dunia orang lain. Yang saya kata, ya dunia industri, itu yang saya katakan dunia orang lain. Gitu. Kalau SMA itu 3 tahun, dia hanya di sekolah kan, hanya datang, belajar, pulang. Dia tidak akan menemukan yang namanya bagaimana bertanggung jawab, bagaimana dunia industri, bagaimana polanya. Dia kan tidak menemukan itu. Nah, kenapa SMK mungkin sedikit dibuat lebih ketat setahun 1 dan tahun 2? Karena di tahun ketiganya harus turun ke dunia kerja yang mungkin mereka setiap industri itu punya rule-nya tersendiri gitu. Nah, jadi kita harus masuk ke situ, tentu kita harus ngikutin rule mereka. Nggak mungkin dong orang lain ngikutin rule kita gitu. Nah, itu sih kenapa mungkin dibilikin belajarnya lebih cepat, disiplinnya agak lebih sedikit kuat,
karena untuk itu sebenarnya gitu. Jangan nanti dibilang oh SMK gini-gini, jangan gitu. Atau mungkin setiap hari harus datang ini, datang pagi, jangan terlambat. Itu gunanya buat nanti di industri jangan datang terlambat juga. Nah, mempola sebenarnya gitu, mempola biar akhirnya kita terbiasa itu gitu. Itu sih. Mantap. Itu ya Bel, dengar ya Bel, karena Abel masih SMK, Iya. siswa. Nah, itu dicerna tuh perkataan Ibu tadi. Oke? Oke. Dan jangan lupa juga disampaikan kepada teman-teman yang lain. Ya. Karena jangan ini ya, lanjut, lanjut. mungkin sedikit lagi ya. Jangan sampai menyesal kemudian. Nah, itu. Jangan sampai menyesal kemudian karena gini ya. Satu lagi pesannya dari saya. Tahan dulu berarti. Oke, Dia oke. pernah bercerita nih berarti seorang Habil ini kayaknya awak tidak semangat kuliah Pak. Dia pernah mengeluarkan kata seperti itu. Oke. Nah, setelah diberi arahan, setelah dia melihat pengalaman dari orang lain, ternyata setelah itu dia bercerita ke saya, dia semangat. Iya. Semangat artinya dia berkuliah. Oh, ternyata kuliah ini adalah dituntutnya kritis ya, intelektual ya. lebih Ya intelektual, pemikir ya. ya. Selain dari intelektual kembali ke yang saya katakan tadi, kita butuh prestise juga dalam hidup. Nah itu sih, butuh prestise dalam hidup gitu. Kemudian satu lagi, kalau katanya jangan menyesal nggak boleh juga sih. Ya. Tetapi memang setiap langkah yang kita jalan itu kita harus lakukan maksimal. Contoh, Mas sekarang sudah duduk di BC, ya kan? Iya. Mungkin ada beberapa dari kawan-kawannya yang awalnya mungkin maunya tuh di jurusan lain, ternyata duduk di BC gitu. Jangan disesalin itu, ya. Intinya adalah ketika kita sudah masuk di situ, kerjakan aja maksimal. Berarti memang sudah itu jalannya. Gitu. Pasti kita akan menemukan yang terbaik. Tapi maksimal, ya dalam tanda kutip maksimal. Jangan hanya sekedar main-main, gitu. Jangan hanya sekedar main-main. Maksimalkan segala sesuatu itu pasti kita diantarkan ke sesuatu yang lebih baik juga nanti. Gitu. Itu pasti ya. Nah, Pasti. Itu udah hukumnya alam ya. Iya benar. Wah. Ya. Sangat. Dengar Pak Andi. Iya Pak. Ternyata dulu info demi info, Bu Ranti ini tesisnya sekelas disertasi loh. Wah. Gokil nggak tuh? Gokil banget. Gokil. Pak. Hah? Gokil banget. Tesis. Aduh. Sekelas disertasi. Ini kan ya setara dengan dokter tuh Iya. semuanya tuh. Insya Allah. Nah itu bagaimana tuh ceritanya Bu Ranti? Saya pernah dengar hal itu. Itu gimana Bu Ranti? Harus kita ceritakan di sini nih. Ya nggak apa-apa. Ya motivasi ya. Motivasi. Ini Motivasi. sekali lagi ini disampaikan bukan buat untuk ria-ria Ya, atau untuk- bukan membanggakan diri atau apapun. Ini adalah buat motivasi gitu ya. Sesuai dengan apa kita. Iya. Sesuai dengan bincang-bincang santai. Iya. Tapi dengan kata lain termotivasi. Termotivasi Motivasi. bener ya. Jadi ini tuh disampaikan hanya sekedar buat motivasi lah Ya. gitu. Jangan nanti dibilang oh ibu tuh gitu enggak gitu ya. Ini Pak Fauzan memancing banget ini. Saya nggak suka nih dipancing-pancing begini ya. Jadi sebenarnya begini, kembali ke hal yang saya sampaikan tadi. Jadi ketika kita sudah melakukan ini, lakukanlah maksimal. Nah itu sebenarnya poinnya. Jadi ketika itu saya, contohnya kalian ini belajar podcast, Oh. ya maksimalkanlah semaksimal kemampuan kalian mencari ilmu terkait podcast itu gitu. Bagaimana podcast terbaik, bagaimana ini, bagaimana cari baca literasi gitu loh. Sampai jangan pernah puas, itu aja, jangan pernah puas. Nah itu yang saya lakukan sebenarnya ketika S2 itu kan dituntut bikin tesis. Jadi berawal dari saya suka membaca artikel internasional itu karena memang isinya daging semua ya gitu ya. Meskipun gini ya, meskipun harus punya effort yang tinggi mentranslate pakai bahasa Inggris ya kan, karena kan bahasa Inggris semua ya, kita harus translate. Tetapi dari sana kita banyak mendapatkan ilmu benar-benar karena mereka membuat artikel itu, jurnal itu memang benar-benar riset gitu. Riset mengkolaborasi bukan dari fakultas ke fakultas, tetapi dari kampus ke kampus gitu. Nah dari sanalah saya mereferensi bagaimana membuat tesis ini, mengambil judul. Ternyata judulnya bukan ketolak sih ketika validasi itu, ketolak. Oh di awalnya. Ketolak sama validator karena ini jawab ketolaknya gini, ketolaknya karena ini dianggap bukan tesis lagi tapi disertasi gitu. Ketolaknya karena itu S2 ini baru pengguna loh Bu, nah, sedangkan Ibu sudah pembuat katanya gitu. Ya saya juga sudah bingung juga maksudnya itu kenapa awalnya berontak sih, kok di Indonesia dibatasin sih gitu.
Ketika lebih kenapa nggak diterima gitu loh kan? Nah, ketika lebih kenapa tidak diterima? Sebenarnya mereka juga tidak menerima, tetapi menawarkan solusi sebenarnya. Atau ibu mau nggak langsung S3 saja? Oke deh, saya coba dulu cari gitu. Saya carilah beasiswa, tapi nggak dapat. Ya, kalau S3 kan lumayan biayanya ya kan. Akhir punya akhir, usut punya usut, ya artinya ketika ini rumah sudah dibuat, merombaknya lagi kan susah. Iya. Gitu. Nah, sebenarnya ketika S2 itu kan kita baru pengguna model. Misalnya kita kursi ini kita baru pengguna kursi buat duduk gitu. Sedangkan yang terbuat itu justru kursinya gitu. Nah, di situ sebenarnya kemarin ininya gitu. Tapi saya hanya katakan maknanya apa? Maksimalkan kemampuan, jangan batasin gitu. Maksimalkan kemampuan, cari yang terbaik, jangan cepat puas. Itu insyaallah akhirnya bagus. Luar Ya, biasa. itu kira-kira. Sangat dalam, Mak. Sangat mendalam. Sangat mendalam. Mungkin ini yang dikatakan pembelajaran mendalam. Ya, Waduh, pelajaran mendalam ini mungkin. Tapi Pak Andi, deep learning jangan gitu ya. batasi kami siswa capcut. Kayak Ini enggak, kalau dari pusat adu primer kalian nggak boleh pakai capcut. kena langsung Ah. gurunya. Padahal kami bakatnya di capcut loh Pak. Tolonglah Pak. Nah. Jadi Bapak suruh kami di adu primer. Aduh, malah Oke. gurunya kena di sini. Ya, Aduh, mohon terima maaf kasih ini, Abdul mohon maaf. terkait itu. Iya. Manakah buktinya? Manakah buktinya yang Bapak suruh membuat capcut? Nah, nggak ada kan? Cat itu namanya ya. Ya. Cat. Cuman itu pula Oke. cuman kita tuh harus juga ngerti juga atau tahu juga dengan teknologi ya Bu. Iya benar. Teknologi AI, Ya. ya. Teknologi editing kayak capcut, Iya, ada Premiere dan lain-lain betul. sebagainya ya. Ya bukan berarti menutup kreativitas Iya, gitu ya. bukan menutup, cuman Ya, kita karena itu bisa dipakai bukan berarti untuk pembelajaran. Tetapi kalau dalam pembelajaran yang diajarkan di dalam sebuah modul guru itu memang Adobe Premiere, Iya. Adobe Premiere. Wih. Tapi kalau hanya sekelas capcut untuk kita bikin konten atau vlog segala macam ya boleh-boleh saja, Iya. tapi jangan diranahkan pada tugas. Iya. Itu saja Habil. untuk mempermudah. Mempermudah boleh lah. Tetapi kan kalau misalkan Habil mau ngedit dengan capcut ya boleh-boleh saja, Iya. boleh-boleh saja. Tetapi asetnya kita alihkan ke Adobe Premiere kan bisa-bisa aja. Iya kan? Saya Ya, benar. sangka saya kemana? Ya. Apa sangka kamu? Ngapain kamu? Nah, Oh guru ini membatasi kita, tidak Bukan. mengucapkan Bukan kita. membatasi. Itu pikir saya selama Nah ini. gini Oh, loh, gitu. saya mau menanggapin terkait ini ya, karena saya setuju sekali gimana di pembelajaran juga di RPL. Iya. Mungkin satu sisi perbandingannya ketika kamu disuruh ngedit contohnya pakai Adobe Illustrator, Adobe Premiere. Adobe Premiere dengan CapCut, itu tuh timpangnya jauh dong. Timbangnya jauh. Benar kan? Yang satu sulit, yang satu mudah. Yang namanya anak-anak sekarang maunya kan yang instan. Iya. Tetapi ketika kamu berpikir di luaran sana, yang instan itu yang menyakitkan loh. Asik. Aduh. Iya. Benar nggak? Menyakitkan kenapa? Karena di SOP-nya dunia industri nggak diterima. Nah, itu dia. Itu kenapa guru memaksa kamu buat belajar yang ini. Kan tugasnya tadi belajar. Ya kan? Betul. Kalau tugas di sekolah tuh belajar. Ya kalau CapCut itu kan kita nggak perlu belajar gitu loh. Kita bisa orang-orang awam aja bisa bikin CapCut loh gitu. Nah, disinilah kenapa kamu berada di sekolah tugasnya buat belajar. Belajari dulu yang susah. Kan difasilitasi di sekolah buat Iya. belajar dulu Iya. gitu. Bukan berarti Habil membunuh karakter Habil supaya pintar, enggak. Oh enggak. Yang membunuh itu justru beginilah. Kamu tidak diajarkan apa tadi? Adobe Premiere. Ada Premiere disuruh CapCut itu secara tidak langsung memang menurutmu itu mudah, tetapi secara tidak langsung gurunya membunuh namanya, ya kan? Tuh. Karena nggak punya keahlian kamu. Tamat dari sini, kamu bisa ini edit Adobe Premiere, nggak bisa Pak, nggak bisa belajar lah, gitu dong. Jangan sampai seperti itu. Ya. ya. Pertanyaannya Ah, kenapa? gitu. Kalau Habil nanti berada di dunia industri ataupun PKL di dunia industri. Kenapa nih Habil seorang Habil nggak bisa menggunakan Adobe Premiere gitu? Apakah Benar-benar. tidak diajarkan di sekolahnya? Ah iya, yang kena ini nanti kan. Diajarkan, kenapa pula nggak diajar? Iya. Malahan juga ada ya Mak kayak Pak di sekolah Ya. sekian persen Ah. kita mencari sekian persen juga ada ya di sini. Gimana? Ilmunya di sekolah sekian persen. Ya. Terus kita mencari sendiri sekian persen. Kalau di ilmu perkuliahan kan gitu. Ya. 20% kita mencari dosen, Ya. 80% itu dari guru-guru mencari sendiri. Apa di sekolah juga begitu, Mak?
Pak, Pak apa deh? Apa nih? Apa kebenarannya? Saya tertarik juga menjawab ini. Ini kalau di perkuliahan kan gini, Ibu Ranti. Mahasiswa ya? Ya, Mahasiswa. Oke. Statement pertamanya itu. Statement pertama, Oke. 20% ilmunya dari dosen, Oke. dan 80% ilmunya dari kita mencari sendiri. Oke. Nah, kalau di sekolah sendiri bagaimana ini, Bu? Iya. Pak Fauzan dulu deh. Pak Fauzan atau Bu Ranti dulu? Kalau ada baiknya dari Bu Ranti. Pak Fauzan aja deh dulu. Kalau dari dunia perkuliahan memang iya. Iya. Rata-rata memang kita diajarkan supaya bisa mandiri. Bisa Iya, mandiri. benar. Tetapi kalau di sekolah, yang namanya di sekolah kita nggak bisa dapatkan hal seperti itu, karena memang guru harus memfasilitasi siswa. Iya. Harus Setuju. memfasilitasi siswa. Bagaimanapun, ya kalau bahasa Minangnya lah, siswa itu disuwon loh, Nah, tuh. disuwon. Jantaan. Nah, kalau misalkan perbandingan persen-persenannya, ya memang di perkuliahan kita harus mencari ilmu pengembangannya. Harus kita kembangkan apa yang didapatkan dari seorang dosen. Iya. Misalkan kita belajar tentang Adobe Premiere, yang mereka ajarkan dia contohnya mereka mengajarkan adalah soal tools, pengenalan tools. Ya, bagaimana cara menggunakannya mereka nggak ajarkan, tetapi kita yang bertanggung jawab. Kita udah ajarkan nih toolsnya, ya gunakan. Ya. Kita mempelajari hal itu sampai kita bisa membuat dan merender sebuah video. Ya. Itu kira-kira kalau kita dibawakan pada Adobe Premiere. Nah, kalau memang di sekolah memang diajarkan nih toolsnya ini diajarkan. Oh, ini gunanya. Nah, ketika dimasukkan video, nah ini gini gunanya nih gitu loh. Nah, itu kalau perbandingan apa yang Pak Andi sampaikan tadi. Iya. Ya, Nah, itu mungkin itu dari saya, Bu Ranti. Ya. Mungkin ada Dari Bu motivasi Ranti. dari Bu Ranti Ada. yang lebih menggugah selera. Kok jadi motivasi terus dari tadi? Kalau- Motivator bangun Kalau lama-lama. kalau Bu Ranti ngomong, kita ini terlena ya, Pak. Terlena kita mendengar motivasi. Oh, jadi ganti dong Bahasanya tertinggi. Ah, Oh, iya. lah. Itulah kenapa kami lebih mengarahkan kepada Bu Ranti sendiri. Iya. Karena memang motivasi banyak dari Berarti ini bakal sering jadi narasumber podcast loh ini ya. Iya. Memang iya. Memang iya. Kan namanya juga dadakan. Dadakan. Langsung oke. Satu dulu ya. Guru itu adalah fasilitator. Nah, itu dia. Iya. Berarti PR-nya adalah memfasilitasi. Ya kan? Memfasilitasi itu mulai dari proses pembelajaran. Nah, bedanya sama mahasiswa mungkin hanya dikasih judul kamu cari sendiri gitu. Nah, guru itu harus memfasilitasi proses pembelajaran, memfasilitasi media pembelajaran itu kan lebih terkait ke sekolah. Tetapi di balik itu semua ada yang namanya stimulus, ya kan? Ada yang namanya stimulus dari guru Pak Fauzan. Jadi anak-anak ini kita jangan hanya sekedar menyuap, iya. Kalau menurut saya ya, seminggu 2 minggu mungkin kita suapin lah istilahnya. Tetapi setelah itu bagaimana dia berproses biar bisa juga menyuap sendiri. Nah, itulah yang dikatakan stimulus tadi gitu. Jadi gini, contohnya karena kita bukan di jurusan yang konvensional. Ya, kalau kita jurusan konvensional seperti bangunan, mesin yang mungkin tidak berubah, itu mungkin bisa dipakai konsep itu. Tetapi kita yang di dunia IT, di RPL, DKV, TK seluruh jurusan ini, kita adalah di dunia yang berkembang. Nah, misalnya sekarang kita suapin ini sekarang tanpa kita ada stimulusnya untuk mereka mengembangkan yang kita suapkan ini, tahun depan belum tentu yang kita suapkan ini yang keluar gitu loh. Nah, gitu. Belum tentu yang kita kasih makan hari ini nggak berguna lagi tahun depan. Nah, jadi kita memang kalau di RPL ya, ini berbicara di RPL sedikit itu, kan sama kayak kita membangun rumah. Jadi kita jangan mengajarkan anak itu membangun rumahnya saja, tetapi bagaimana dia merancang rumah itu. Gitu kan? Karena ketika dia merancang, otomatis dia bisa membangun rumah. Ya, kalau kita otodidakkan saja dia bingung nanti gitu. Nah, ketika dia merancang suatu saat itu sekarang mungkin batu bata, tahun depan nggak batu bata lagi bahannya, tapi kan rumahnya tetap ada gitu. Jadi makanya harus dibarengin dengan yang namanya kayak memang seperti tadi motivasi, ya kan, motivasi dan stimulus. Kalau saya biasanya mengajar itu saya selalu katakan, kamu itu akan menuju ke Padang. Nah, begitu caranya di hari pertama ya. Kita ini nanti akan ke Padang. Kita sampaikan dulu kita ke Padang. Terkadang dari 30 siswa yang kita punya itu, memang ada yang dia diam aja tanpa kita suruh jalan. Benar nggak? Iya.
Tetapi ada juga yang dia, oh ke Padang Bu, dia nih udah Punggel, dia udah jalan sendiri cari jalan gitu lah. Oh. Ya kan, benar nggak? Iya. Nah, kemudian ada juga yang dia ke Padangnya naik sepeda, ya lama dong. Ternyata ada juga yang punya Pajero untuk ke Padang lebih cepat. Jadi itu tuh kenapa tujuannya kita sampaikan kalau kita ke Padang, biar ada mungkin di antara anak-anak ini yang 1 bulan sudah sampai dia ke Padang. Ada mungkin yang 3 bulan baru sampai ke Padang. Ada yang memang 6 bulan sesuai proses pembelajaran kita dia baru sampai ke Padang. Itulah yang dikatakan istilah kemarin itu diferensiasi, perbedaan kebutuhan mereka dan perbedaan juga kemampuan mereka gitu. Jangan sampai nanti gara-gara anak yang mungkin punya Pajero yang sudah punya pegang Google Map untuk ke Padang kita batasin juga gitu. Nah, itu sih poinnya. Ya, sama juga. Ya. Kalau dari Bu Ranti bilang tadi diferensiasi ya sama halnya kita memberi project dalam istilahnya menentukan di mana batas kemampuan siswa. Iya, gitu. Di mana batas kemampuan siswanya ini adalah manual ya kita berikan dan kita arahkan supaya dia matang di manual. Gitu. Dan kalau dia matangnya, nah sekarang polemiknya adalah begini nih Bu Ranti. Mungkin sedikit bercerita karena ini juga saya rasakan sebagai seorang guru. Iya. Polemiknya adalah kita di Indonesia ini diberi dengan akun belajar. Oke. Akun belajar. Sedangkan ya ini polemik yang ada di jurusan saya, yaitunya mengajar di jurusan desain komunikasi visual. Iya. Saya melihat dengan siswa mendapatkan akun belajar, dia bebas akses dengan Canva. Oke. Nah ini kan yang namanya Canva adalah sebuah platform yang iya benar. bisa digunakan secara akses instan. Yang tertuang di dalam itu adalah AI. Ya bisa digunakan template ini, template itu, template ini, pokoknya bisa digunakan lah semuanya. Dalam diferensiasi kita juga tidak boleh menuntut anak ini harus seperti ini, betul nggak? Iya, benar. Nah, di situ saya agak susah berarti menjawabnya seperti apa nih. Padahal dari pemerintah disediakan ya akun belajar yang bebas akses menggunakan Canva. Dan di sisi lain, modul menjawab siswa harus bisa menggunakan CorelDRAW. Iya, benar. Nah, di sini saya sulit menjawab nih gimana nih. Iya. Harusnya saya menanggapi hal itu. Mungkin Bu Ranti bisa memberi sentuhan secara Aduh. Dita, Susah ini ya. Polemik yang sangat Iya polemiknya saya rasakan secara pribadi Pak. Iya, Tapi Pak. saya juga sudah mencoba menjawab dengan solusi-solusi yang saya berikan kepada Ya. siswa. Saya memotivasi untuk bisa menggunakan aplikasi ini, aplikasi ini gitu. Iya. Mungkin Bu Ranti bisa menjawab karena Bu Ranti juga sering saya dengar bermain dengan ranah-ranah kementerian. Waduh. Kementerian ini ngeri kita ya. Mungkin Bu Ranti bisa memberi hal yang baru terhadap saya sebagai seorang. Oke, atau ini kita bilang aja kementerian nggak usah dikasih akun belajar gitu ya. Jangan dong. Jangan. Sebenarnya itulah yang saya katakan di awal tadi, sama kayak antara Adobe Premiere dengan CapCut, Ron. Iya betul. Benar kan? Jadi relate-nya adalah itulah kita harus kerjasama dengan industri. Kerjasama kita tuh sebenarnya kita bukan hanya sekolah dengan industri, tetapi impact-nya itu artinya kita menyampaikan ke anak-anak di industri ini butuh ini loh, ya kan? Jadi yang bisa kita sampaikan anak-anak tuh kesadaran gitu. Nah ini yang dibutuhkan, berarti kamu harus belajar ini. Sama sebenarnya kayak di RPL ya kan ada yang namanya WordPress, ada yang namanya template banyak WordPress gitu ya kan. Ya kan ada di sana kan lebih mudah. Kemudian ada lagi nanti kalau kita beli pluginnya kan banyak yang disediain. Ya, benar. Tetapi anak RPL itu kalau bagi saya kalau hanya sekedar mempelajari WordPress saja, bikin aplikasi pakai WordPress saja, ya tutup aja dong jurusan RPL gitu. Iya benar. Nah, RPL itu adalah rekayasa perangkat lunak yang memang kita ngajarkan mereka bagaimana ngerancang satu buah sistem, merancang satu buah desain database, merancang satu buah sistem. Gunanya apa? Buat ngedevelop. Karena di industri itu yang diterima adalah orang yang membuat ngedevelop, bukan orang yang pengguna instan. Nah, lebih ke situ sih. Ya, sama kayak Canva itu kan, hasilnya kan jauh berbeda itu. Tetapi ketika orang kita itu bermindset yang mau mudah, yang mau simpel, disitulah jadinya gitu. Karena contohnya, ketika uji kom, apakah Canva? Enggak. Kan tidak, ya kan? Enggak. Ketika di RPL juga begitu. Ketika uji kom, apakah mereka WordPress? Enggak. Tidak, gitu. Apakah ketika mereka magang itu WordPress? Enggak. Tidak, gitu.
Nah itu mungkin PR kita sebagai guru di awal itu menyampaikan. Makanya saya bilang tadi kita sampaikan dulu tujuan kita mau ke Padang. Oh iya. Itu kita sampaikan dulu tujuan kita mau ke Padang. Benar. Jadi ke Padang ini melalui inilah prosesnya. Jadi mau tidak mau mereka akan berpikir, karena meskipun dia masih anak-anak, kita di awal itu memang mengajak mereka dulu berpikir gitu. Jadi ketika mereka berpikir itu, mereka akan memilah, oh iya ya gitu. Kalau seandainya saya hanya mau mengerjakan ini, toh saya nanti kemana gitu. Minimal 1, 2, 3 anak akan berpikir seperti itu loh. Betul. Yang lain kita ajak sambil jalan. Gitu. Dan akhirnya saya berhasil kok, anak-anak itu saya perkenalkan WordPress memang, saya kenalkan template memang, tapi mereka yang mau benar-benar mengoding itu memang mereka ngerjain dari nol gitu. Itu sih. Ya Mak. Oke. Kayaknya Jadi itu kesimpulannya mungkin kita minta dengan closing statement dari Bu Ranti. oke. Aduh, apa lagi closing statementnya nih ya? Closing statement satu motivasi. Sebuah motivasi yang kita juga berada di lingkungan sekolah Oke, yang ya. akan juga didengar oleh siswa dan guru. Oke, benar. Apalah ya? Keluarga sekolah. Warga sekolah. Warga sekolah. Warga. Mungkin ada sebuah closing statement dari Bu Ranti yang bisa meningkatkan motivasi siswa, termasuk guru juga, yang untuk dengan kata-kata Bu Ranti malah makin semangat nih, Ya. bergebu-gebu, bahkan mungkin jam 6 nyampe sekolah ya. Iya. Berapi-api. Mungkin langsung di Bu Ranti. Oke, Bu Ranti. Aduh, saya juga bingung kalau motivasi ini, saya juga belum jadi motivator ya kan. Cuman saya selalu memegang prinsip begini. Pahami apa yang dikatakan, katakan apa yang dipahami. Pahami apa yang dikatakan? Katakan apa yang dipahami. Oke. Pahami apa yang dikatakan, katakan apa yang dipahami gitu. Mungkin terlihatnya simple, tetapi untuk kita bisa paham yang apa kita katakan dan kita katakan apa yang paham itu, kita perlu belajar dengan sangat keras. Wih, betul tuh. Benar nggak? Betul. Betul nggak? Dan Pak, adegan yang sebentar ini kita jadikan sortnya. Maha, ikut maha kok. Maha kok. Viral. Oh, viral kok. Benar nggak? Benar. Nah, itu. Beda, benar, Saya benar. memang selalu menganut itu. Jadi kalau kita tidak paham, jangan sesekali kita ngomong. Ya kan? Kalau kita memang mau juga ngomong, ya kita harus belajar keras dulu untuk memahami apa yang akan kita omongin itu gitu. Wede, Sangat mendalam. Oke, nah itu sih. Tertampar. Udah jangan suruh lagi kasih motivator. Ya segitu aja deh motivasinya, nggak punya Ya. kata-kata ya orang programmer nggak bisa ini ya, nggak bisa berkata-kata banyak ya itu saja karena kan kata-katanya. yang namanya RPL kan itu ilmu pasti ya kan. Iya, ilmu pasti. Salah satu koma aja hilang kan. Oh nggak jalan. error. Cuman Error dia. Bu Ranti ini Pak, Ya, Pak. Apa tadi? Oh, tidak terlalu banyak. Cuman dalam segmen sekarang full Bu Ranti semuanya yang ngomong. Waduh. Aduh. Saling imbang ya, Mak. Aduh, harusnya saya banyak diam tadi deh harusnya. Oke, Abil, terima kasih untuk Bu Ranti. Silakan Abil, sudah masuk ke dalam jebakan kita. Aduh, jebakan Mungkin Batman Star. jam pelajaran udah mulai habis nih, Oh Bu. iya, boleh. Itu label sekolah udah mulai bunyi, Bu. Oke, silakan. Mungkin kita akhiri juga ya Iya, acara. terima kasih diundang ke sini ya. Terima kasih. Ini jangan bilang ini undangan terakhir ya. Iya. Oh, ini undangan pertama. gitu Jangan, ya. karena masih ke depan masih ada sebuah panggilan baru untuk berarti setelah ini gitu. Ini ada ini ada baru undangan random ya? khusus loh nantinya. Oke. Mungkin menampilkan prestasi Bu di sini. Yuk, jangan dong. Piala-piala ya. Oh, piala. Mungkin kami mohon maaf juga ya, Bu. Iya, apa tuh? Air tidak ada. Oh ya nggak apa-apa. Maklum kok maklum Maklum ya ya, Bu. kan. Maaf ya, Bu. Nah, nanti kayaknya podcastnya untuk nanti lebih dikondisikan temanya, jangan lempar-lempar kayak sekarang kan. Ya namanya bincang-bincang santai ya kan. Siap. Oke, Abil. Baik, saksikan episode selanjutnya. Take it away. Aduh, sekarang aja.